Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Rawuh lenggah sagung jamaah ingkang tuhu kinurmatan, monggo sarengan kita bikak pepanggihan pengaosan rutin wonten dalu menika kanthi waosan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Napa sebabipun kita maos bismillah sebagai bentuk ungkapan bilih kula panjenengan nindakaken menapa kemawon termasuk kajian dalu menika krana atas izin Allah. Napa bentuk izinipun Allah dhateng kita? Diparingi sehat. Ora mung sehat, nggih sempat. Ora mung sempat, nggih dipari hidayah sehingga kula panjenengan termasuk sebagian kecil tiang-tiang ingkang mituhu nurut dumateng tuntunanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Allah, saderipun kita ngaturaken materi kajian dalu menika. Monggo sami kita sadar lan menghayati bilih tiang-tiang iman menika nggih ngaten menika. Wiwit kita lahir masuk usia balik dewasa ngantos sedo Allah dawakan fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kowe kabeh padha ngibadah marang Gusti Allah sampai mati. Mila wonten ayat surah Al-Imran nai para khatib sering maos nggih menika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ajeng terakhir wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus kita gesang dados wong Islam harga mati nganti sedo kita berharap tetap Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunipun Islam kita menika mboten sekedar Islam identitas. Ya, terus kita mangke wiwit usia dewasa berKTP ngantos kita menikah kagungan putra waya sedo kula yakin KTP jenengan tetap Islam. Ning identitas menika kadang boten mencerminkan kenyataan kita selaku tiang Islam. Islam itu apa maknanipun? Maknanipun berserah diri. Aslama yuslamu islaman. Terus kalau panjenengan gesang niku pun pasrah, berserah. Datang sinten Allah. Pasrah apanipun? Aturanipun Allah. Kita nderek mituhu nurut dumateng aturanipun Allah sebagai wujud Islam kita. Didhawuhi salat ya mangkat salat, didhawuhi poso ya nindakake poso. Lan sak pitulunipun. Terus dalu menika kita mujudaken bukti kita dados tiyang Islam taat mituhu bilih tiyang Islam menika tetap terus tanpa bosen belajar ngaji supaya kita termasuk golongan orang-orang hidup yang berilmu. Sebab tiang gesang atau memilih tiang iman yang berilmu punya kedudukan yang spesial. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, ini kita aturaken sebab kadang-kadang kita gesang menika sok-sok monoton nggih. Ngono-ngono kuwi. Ternyata setiap ibadah napa mawon wujudipun sae menika sing sifatipun wajib utawi sunnah tentu beto hikmah.
hikmah syariah bahwa ibadah itu pasti ada. Dan kita wajib paham, mangertosi hikmah-hikmah nopo sebabnya kita didhawuhi ibadah. Contohnya kalau wingi kita dipun dawuhi ingkang mampu disunahkan dengan sunnah yang dikuatkan, nggih menika sunnah muakkad menyembelih hewan kurban. Nggih, alhamdulillah senajan to kita berpatungan nggih, membeli 1 ekor sapi untuk 7 orang, meskipun 1 ekor sapi niku dipun angkat wong loro, wong telu, wong siji wae saged kenging. Ning maksimale urunane ya pol wong 7. Nah, sering kita menika bab kurban kita namung mendet napa sebuah syariat ning wulan Dzulhijjah mulai tanggal 10 bar salat Id didhawuhi kon beleh kurban. Lan kita sami-sami nindakaken kala Bang. Lan ditambah sing dereng saged berkesempatan kurban, saged berkorban di hari-hari setelah 10 Dzulhijjah. Nggih menika 3 hari, 11, 12, 13 ingkang kawastana hari tasyrik. Nah, kita yakin lan buktinipun wonten. Nggih nyatanipun beberapa ekor lembu disembelih di lingkungan Masjid Baitur Ridho. Dagingnya nanti tekan Jombor. Ya, mboten wong gadingan tok tekan Jombor bareng. Okay. Alhamdulillah seluruh warga kemarin bahkan hari ini mungkin beberapa hari ke depan menikmati makan dengan lauk yang biasa dikonsumsi orang-orang kaya. Awake dhewe liyane kurban ngeten iki biasane popo tahu tempe, ayam Kentucky, bakwan, lah pun niku. Ini spesialin apa di bulan Dzulhijjah? Allah berikan sebuah kesempatan semuanya. Makanya kurban itu dulu kurban itu sendiri diperuntukkan untuk 3 golongan. 1 untuk orang-orang miskin, ya. Kemudian yang kedua untuk kita yang berkorban, ya. Dan yang ketiga untuk kita sedekahkan atau kita hadiahkan. Lalu saran kula sebagai evaluasi mungkin yang kita sampun mampu lebih baik utamakan yang miskin-miskin. Senajan kita duweni hak oleh mengambil bagian kurban, lek sing miskin-miskin niku nggih kathah. Mundute bagian ya aja akeh-akeh sak cekapipun. Nah, kecuali pun luber ya monggo niki. Nah, Bapak Ibu jaman mekowo, kita badhe ngaturaken satu hikmah syariah ibadah kurban. Mila kalau mben jane pun telat niki. Hikmah pelajaran kurban harus kita pahami sebelum kita melaksanakan kurban itu sendiri. Sebab lek mboten kegiatan ngeten iki mung sifate rutinitas. Gane sugih ndek dhuwit kurban aku melu. Nah. Mau niku tok. Tetapi kalau kita memahami dan mengetahui hikmahnya, pelajaran yang ada di dalamnya, tentu mboten sekedar kita punya uang bisa beli hewan kurban. Ini secara umum saya amati kita ini kurban atas dasar karena mampu. Alhamdulillah dimampukan oleh Allah. Tapi sisi lain mari kita mampukan diri kita tentang ilmu dan hikmah yang terkandung dalam ibadah kurban itu sendiri. Sehingga sedaya ibadah mengku setunggal pun piwucal hikmah pelajaran ingkang intinipun syariat menika untuk kebaikan dan kemaslahatan kita sebagai umat. Okay. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat di surah Al-Hajj itu
mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Moga dipun unjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah di surah Al-Hajj itu menegaskan sekali-kali Allah tidak akan menerima darah dan daging kurban yang kamu sembelih. Tidak seperti di agama yang lain bahwa kurban itu untuk dipersembahkan kepada dewa atau yang dianggap kuasa. Bahkan wong-wong Islam di sosok melu-melu gandeng tempat ki angker. Nah, kita dengan sukarela mungkin bergotong royong untuk mengorbankan seekor hewan, entah ayam, entah mungkin kambing untuk disembelih, dipersembahkan untuk sing bau reksa. Nah, lek agama Islam ngoten niku salah besar. Syirik. Ya agama liya monggo. Lah syariatipun Allah terus pun diberkati dengan korban, kados kula panjenengan tindake. Hewan korban disembelih, darah dibuang, karena saren atau darah itu kan haram dimakan. Dagingnya untuk siapa? Untuk kita semua. Kembali kepada manusia. Sama sekali Allah tidak menghendaki itu. Maka benar. Allah tidak menerima, tidak butuh darah daging kurban yang kamu sembelih. Walaki yanalu taqwa minkum. Tetapi Allah akan menilai kalian dari sisi ketakwaan. Lek dipun ringkes ayat kalau wau, wong kurban kuwi kudune tambah takwa. Gampangane lek bar kurban masjid tambah rame. Lek rame ini memang kurbane taben tahun pemandangane sami. Mbuh Jombon gadingan gaban. Lek pas kurban leh. Sing ora tau ketok dhisik ditekani. Nah niki kita wangsul. Terus niki pelajaran penting. Sekaligus mendobrak kondisi yang selalu ada dan setiap tahun itu muncul. Ramene wong kuwi nyang masjid mergo ning masjid enek penyembelihan kurban. Lek nek pengajian sing rawuh ya sikiki mawon mboten enten sing anyar. To binjenengan pirsani. Apakah ada di antara yang kemarin bantu penyembelihan kurban nih, yang biasanya tidak pernah ke masjid terus bar kurban terus yang masjid, berarti niku nindake ayat surah Al-Hajj kok ingkang kula waosaken. Dadi wong Islam lek kurban meningkat takwane ngoten lho. Terus pundi kok mosok mbeleh terus dadi takwa. Nah, mila sebelum penyembelihan kurban itu harusnya orang-orang yang ikut kurban itu dipahamkan tentang hikmah-hikmah di balik ibadah yang kita tindakan, yang yaitu ibadah kurban, sehingga ada hasilnya. Nah, terus memang ini catatan dan sekaligus untuk PR kita semua untuk melaksanakan ayat ini tadi, bahwasanya kurban yang kita jalankan, kita berkorban itu otomatis kita akan menjadi orang takwa. Bagaimana bisa takwa? Ya kita mempelajari ilmunya sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Diterangkan sejarahnya, ya. Kita semua sudah paham sejarah kurban itu ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah di dalam surah As-Saffat itu untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, kenapa kok Allah perintahkan ngaten menika? Nah, niki perlu diungkapkan ke jamaah atau orang-orang yang tergabung ikut kurban di Masjid Gadingan ini. Apa sebabnya Gusti Allah
Dalam tanda petik kok sadis men to. Nindak napa ndhawuhi kok kon bleh anak. Ya ora umum to lah. Ini ada sejarahnya, ngoten lho. Nah, kita ingkang menteladani syariat kurban ini akan terus menggali mutiara hikmah tentang kurban itu sendiri. Nggih. Baik. Kurban itu diambil dari bahasa Arab. Qoroba yakrobu kurbanan. Napa mana nih? Sudah paham kabeh nih. Artinya mendekat. Orang yang menjalankan ibadah kurban otomatis dia siap untuk mendekat kepada Allah. Piye carane nindake syariatipun Allah. Mila kadang-kadang kula prihatin nek gur rame ini mergo pas mbeleh kurban, rampung kurban masjid sepineh ini padha karo masjid dadi jagal mawon, tempat penyembelihan hewan. TPH, tempat penyembelihan hewan. Nah, mila saya ajarkan ke takmir masjid, tolong yang ikut kurban disuruh untuk membuat pernyataan. Niki cara sekolah ngaten nggih kersanipun tertib. Saya menyatakan ikut kurban di Masjid Gadingan dan siap untuk memakmurkan setelah pelaksanaan ibadah kurban. Nah, tanda tangan. Nggih. Wong Islam ini ora digetak kadang-kadang ya ora paham-paham. Nah, perlu cap 3 jari pakai meterai. Wah, kaya perjanjian. Ya perjanjian itu. Untuk menunjukkan itu. Nggih, niki Pak, Bu, jenengan derek mriki kelompok kurban untuk masjid mriki enten ayatipun ndhawuhke ngaten niki. Kula selaku panitia mung nindake pesan saking Allah surah Al-Hajj kalau wau. Ini mungkin ada dampaknya nggih. Soalnya kula mungkin lek mboten nyaosi keterangan panjenengan kula mboten mengamalkan ayat kalau wau. Nggih. Jadi kalau kadang-kadang umat itu harus dileh-lehke, didunung-dunungke, gurwaton melu-melu mawon kancane akeh. Pripun? Nah, saku mboten. Setelah pelaksanaan kurban di Masjid Gadingan, saya siap untuk ikut memakmurkan masjid dalam tanda kurung sholat jamaah, pengajian dan kegiatan yang lain yang diselenggarakan di Masjid Baitur Ridho. Wah, ngaten niki. Tapi belum ada yang mencoba seperti itu. Ya. Terus dan rangkep kalih yang asli kita bawa, yang tindesan fotokopi diserahkan jamaah. Ben disimpen. Pak, Bu, mengke lebar korban niki sosok dipirsani nggih. Tulisan niki dipaos melih. Nah, ini barangkali satu langkah dakwah yang selama ini kita anggap dakwah koyo dadak koyo perjanjian barang. Nah, mungkin ini salah satu trik saja. Kenapa? Karena kalau mengacu pada ayat makna dari korban itu kan mendekat. Kenapa setelah korban selesai malah doa-doa kabeh? Doa ketok kabeh, alasannya kesel. Kesel wingi. Saiki wis insyaallah mungkin ra kesel. Apa mergo kakean simpenane daging nanti tele-tele arep mangkat nang masjid abot. Kakean lemak mungkin. Nah ini. Terus ayat itu jelas ada hubungan seorang muslim yang menjalankan syariat penyembelihan kurban dengan peningkatan ketakwaan kepada Allah. Dan itulah yang akan sampai kepada Allah. Lek modelnya jenengan beleh-beleh rampung pung wis padha karo beleh biasa niku mung dipaske hari kurban jenenge kurban tok, ning hakikate jenengan mau beleh dipangan dhewe, pangante dum-dumke wis rampung. Mboten ngefek. Nggih, mboten ngefek.
Ini kula nggih ngaten, ora ketok kurban wetok rame rampung hilang meleh. Nah, hikmah apa yang ada di syariat ibadah kurban ini? Satu diantaranya adalah pelajaran agar kita selalu mengikhlaskan di dalam setiap amal kebaikan yang hanya dipersembahkan untuk Allah. Ikhlas menika satu syarat penting dalam setiap amal kebaikan, amal soleh yang ingin dan berharap diterima oleh Allah. Lah ora ikhlas, wis ora ana gunane ngamal niku. Milih kurban, pira Mas Panitia? Niki sapinipun ageng. Lah ya kepurane pira? Per orang niku jatuhe 3.500.000. Alah, kecilnya. Nah. Wong aku ya ora sugih banget nih lek ngene iso. Ya Mas. Nah. Tapi dalam hatinya itu ada kesombongan, ada kebanggaan. Isin nek diarani ora duwe. Pun kula manut nderek pinten mawon urunane pokoke manut. Ini niat di dalam hati itu yang tahu Allah. Ketika kita muncul benih dalam hati itu kebanggaan, rasa ingin supaya orang itu ngerti, aku yo ora medit banget loh. Aku yo iso ngono kuwi. Nek diarani ora iso kurban aku malah isin. Ya aku wis melu. Lah. Benten mulih niki. Mila belajar keikhlasan dari ibadah kurban. Sebagian Nabi Ibrahim rikala semanten dalam kondisi yang sangat kritis di saat pisau yang sudah terasah menempel di leher Nabi Ismail putra yang hanya satu-satunya waktu menikah. Tapi dengan keikhlasannya, kepasrahannya sudah tidak memperhatikan anak satu-satunya itu Ismail. Tapi yang diperhatikan adalah inilah perintah Allah yang harus saya lakukan. Bismillah. Ser. Saat ini enteng mereka sih dibeli pedus atau sapi. Coba syariatnya dihidupkan lagi umpamine pun. Niki kurbane ganti orang mung wedhus sapi. Ning anak wah terus geger ya. Mesti jenengan mesti milih anak sing paling nakal dhewe. Kurban ke. Nah, anak sanike kritis, Pak. Kula kok dikurbani pripun to? Lah kowe sing nakal dhewe. Kula mboten gelem protes. Jane jenengan niku sing tuwa sing kudu dikorbanke. Anak cangkae jek suwe kok wong tua malah egois. Lagi umur sakmene dikorban. Jenengan wis tuwek korban dikorban kemawon. Nah, tidak ada syariat korban manusia hanya sekali yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Nggih. Lah lara-lara itu sebenarnya kok Gustawan Dawi perintah Nabi Ibrahim yang luar biasa. Karena Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu diabadikan karakter beliau ini adalah manusia yang ketaatannya sempurna, mutlak. Bagaikan Ibrahim itu robot yang disetel, disetting untuk melangkah ke timur, ke barat, dia langkah ke barat, ke selatan, dia akan melangkah ke selatan. Nah ini kangge pelajaran kula panjenengan. Orang yang setelah ikhlas kepada Allah, lek didhawuhi Allah menika boten terus nggunakake akal pikirane. Nggih. Coba lek jenengan didhawuhi kon infak nika. Nggih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Awan dawuhke memang
sebagian harta yang aku titipkan kepada kalian tolong infakkan. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa harta itu adalah titipan Allah. Allah minta sebagian yang saya titipkan kepada kalian untuk dipersembahkan kepada kami Allah. Ya. Tapi kalau kita mikirnya dengan logika, boleh duit angel, infak kok oke sidik wae kan sing penting ikhlas. Ini pengajian jelas ikhlas adalah salah syarat penting diterimanya amal. Timbangannya akeh ora ikhlas sidik wae. Nah. Bahkan sekarang kudune mulai kritis. Dibalik itu. Mindset kayak begitu harus dibalik. Amal sidik ora ikhlas, mending oke tapi ikhlas. Makanya Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah itu tidak mikir lah wong aku anak mung siji, ngimpi memimpikan anak sudah puluhan tahun dengan doa-doa beliau yang panjang. Nabi Ibrahim itu sebelum diberi putra Ismail lahir itu beliau berdoa puluhan tahun. Tapi dengan ikhlas, sabar, beto awake dhewe ndonga genep seminggu ora enek tanda-tandane wis mandek dah. Wis jeleh ndongane. Nabi tidak, justru terus semangat sabar untuk berdoa. Kenapa? Hikmah Allah menunda dikabulkan doa supaya kita lebih banyak pahala lewat doa itu. Lek doa sekali, dua kali doa dikabulkan, rampung dengan wis ra ndonga meneh. Kesempatan untuk mendapat amal ibadah lewat doa ini hilang. Maka Nabi Ibrahim ketika melaksanakan itu tidak pernah berpikir secara logika manusia, tapi dengan logika iman. Lek wis iman berbicara itu sudah semuanya adalah kita persembahkan untuk Allah. Nah, kaitannya kalau mau wong sing kurban itu harus siap akan dekat kepada Allah dengan dekat dengan syariatnya Allah. Lek kowe diperintah kurban 3,5 juta mangkat. Saiki tak perintahke lewat suara muadzin coba kowe mangkat apa ora. As-salatu khairum minan naum. Salat kuwi luwih apik tinimbang turu lho. Ayo tangi ki subuh. Nek awake dhewe masih males-males berarti kurbane ndek ben belum menyentuh kalbu kita. Kata mau kula aturke isih sebatas iso mbeleh duwe duit ning belum bisa mewujudkan pengorbanan yang Allah tuntut lewat waktu pagi untuk datang hadir di sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, sepanjang logika akal yang kita tonjolkan, ya selamanya masjid itu tidak akan pernah makmur dengan jamaah. Tapi kalau iman yang menonjol, karena tempaan dan penghayatan pengorbanan sebagaimana kita belajar dari hikmah Nabi Ibrahim, bar korban rame. Mungkin sorenya ya, siang capek, sore agak sepi maghrib biasanya, gerung adus dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu enggak ada alasan. Justru tunjukkan ketika kita mampu berkorban, di saat kita sibuk apapun, salah kesek. Ayo sholat duhur berjamaah. Masih ada masjid-masjid yang ketika sholat duhur sing sholat gayanya beberapa orang, yang lain sibuk meceli balung, ngiris daging untuk dibagi-bagi. Nah ini namanya kontraproduktif, artinya pemandangannya itu tidak sinkron itu.
gur ngemen-ngemen ndang rampung oleh kesuwen ditinggal marah ndang rampung lah. Pada perintah Allah harus lebih kita utamakan. Salat harus didahulukan. Ana sing mangan sik, salate keri alas. Ini harus dibenahi kita ini. Ya, harus dikembalikan kepada porsi yang benar. Kemudian Bapak Ibu jamaah Allah, korban yang kita lakukan kemarin tentu kalau berkaitan dengan syariat korban hanya sebatas 4 hari saja. Di luar itu tidak ada syariat korban. 10, 11, 12 pun beleh teng mriku niate korban dadi. Tapi kalau beleh hewan, misalnya kambing, kalau tanggal 14 Zulhijjah mung belian biasa. Nah, pramila setelah kita menika nindakake penyembelihan itu secara simbolis kita memotong kecintaan kita kepada harta. Kalau Ibrahim dulu memotong leher Ismail untuk menghilangkan kecintaannya kepada anak yang satu-satunya yang dirindukan puluhan tahun. Maka Allah uji beliau dengan perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Kalau kita mungkin sekarang bukan diuji karena masalah anak, tapi umumnya manusia ini secara fitrah adalah cinta kepada harta. Maka dengan kita menyembelih hewan kurban, kita memotong dan memutus kecintaan yang terlalu dalam kepada harta. Dan dalam sejarah tiang menika terlalu cinta kepada harta, itu efeknya pasti akan tidak baik. Ada langkah-langkah lain yang akan memuncul dan itu cenderung menyimpang dari syariat. Golek misine wis pengen dadi wong sugih, biasane dalane niku menggak-menggok sing meneh tekan dadi wong sugih. Mbuh main, mbuh korupsi, mbuh sapus-sapus, mbuh nyolong dan seterusnya. Karena awalnya sudah punya pesan aku kudu dadi wong sugih. Soalnya pikirannya wong sugih mesti penak apa-apa keturutan. Mangan enak kelakon, nyandang apik kelakon, tuku kendaraan apik ya kelakon. Nah, ketika orang sudah terjebak dalam kecintaan pada harta, maka otomatis jalan-jalan bengkok pun akan ditempuh. Nah, ini kita berkorban ini sekaligus untuk memupus jangan terlalu dalam cinta kita. Cinta harta boleh, cinta anak boleh, tapi ada batasannya. Contohnya ngeten, jenengan cinta pada anak, sayang karo putrane. Aja terus peh sayang apa-apa dituruti. Anak mung siji nyambut gawe rirawe gur nggih anak nggih bojo. Butuhmu tole Pak nyuwun HP pada usianya baru kelas 2 SD. Gandeng bapak iki cinta tukoke. Iki bapak sing ora mudeng gitu. Belum waktunya pegang HP. Terus sementara anaknya dolan, waktu sholat datang wis beneh dolan karo kanca-kancane. Itu juga salah bapak itu. Ya. Bahwa kecintaan kepada anak yang tidak terukur kadang-kadang menjadikan kita salah dalam pendidikan. Contoh malah kathah ta, bapak-bapak, ibu-ibu, wong tua niku terutama isuk alasane ngesake. Wis genah adzan subuh. Putrane sih turu malah ditinggal. Tinggal sih Bu, engko bar subuh digugah. Ini pendidikan orang tua yang salah loh ini. Merasa yakin so lewis gede otomatis kaya pak ibu ora iso. Angel niku pembiasaan niku harus sejak kecil. Makanya kula yakin saya punya pengalaman mendidik anak untuk tertib sholat 5 waktu.
mulailah dengan sholat subuh di masjid. Nah ini ku sukses pun toh. Sholat yang lain nggak usah diperintah, anak otomatis. Tapi berat itu, tantangannya berat. Orang tua harus sabar, telaten. Kalau perlu anak itu masih balita, digendong. Diangkat bawa ke masjid. Perkara tekan masjid kok dilingguhke ngletak turune biarkan. Tapi ini pendidikan yang paling efektif untuk membiasakan anak cinta dan rutin ke masjid untuk sholat jamaah. Itulah bentuk kecintaan kita kepada anak yang pas. Makanya ketika orang itu sudah terlalu cinta kepada anak, atau Ibrahim Kolomben, ya sampai mungkin untuk ukuran kita sebenarnya belum sampai melanggar yang terlalu jauh. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu ya jenenge wong tua, wis suwe ra duwe putra, lahir kan senenge banget itu. Maka sebelum ya ini sebenarnya perintah korban itu belakangan. Sebelum itu Nabi Ibrahim pernah diperintahkan oleh Allah untuk membawa anak istrinya pindah menuju lembah Bakkah, yaitu Mekah. Yang tandus tanpa air, tanpa tanaman, tanpa makanan. Betul itu diperintah. Karena Ibrahim hamba yang taat, beliau laksanakan. Tanpa napa istilah memikirkan apa-apa. Sudah perintahnya laksanakan. Sampai di lembah Bakkah atau Mekah itu Nabi Ibrahim beberapa saat diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan perjalanannya, tapi putra dan istrinya disuruh tinggal di lembah itu. Wah ini wis logika wis ora nyambung. Apa ora ngesake. Tapi demi melaksanakan perintah Allah dan Nabi yakin tidak ada perintah Allah ini yang membawa kesengsaraan hambanya. Orangnya dawuh syariat sing ngerkasane kawula ini mboten enten. Ya kalau pirsani salat barang itu enggak ada sing menjadikan kita itu jadi repot itu mboten enten. Cuma kita sendiri yang merepotkan diri gitu. Repot pas kuwi ya ngomong tamu. Salat ngasar, tamune sudah akeh piye ngene iki. Nah, iso diatur jane niku. Kenapa? Karena kan kita tahu ilmunya ngerti. Ya wis gentenan ya rapopo. Ya, boleh. Atau sebelum dandan ibu-ibu yang jadi among tamu pakai make up, wudu dulu. Begitu nanti masuk sholat, ya gentenan lah gitu. Biar kita ini terbiasa mengutamakan syariat ibadah itu. Terus tidak ngalah ke syariat. Pergi warung salate malah diabaikan. Ini salah. Sering tuh banyak orang apa? Kok dasar apa? Kewa, usik mungkin mawon. Tamune pirang-pirang. Terus dibudayakan untuk ibu-ibu. Lain jagongnya aja mepet maghrib. Lek niku lho sore niku jenenge napa jagong napa niku. Nyumbang nggih. Wis jam 5 lagi grembruduk-gruduk yang on digawe. Sedilot mulai maghrib. Rada awan sithik. Nah. Jamaah masjid barang jagong ya mepet maghrib jenengan. Kecuali lek poso, kula poso ngoten nika jagong tak pepere maghrib arep buka teng mriku wis. Wetekna wong jagong dicutukke nggih. Nek disuguh ya unjuk didahar. Ora poso ora apa kok jagong mepet ke maghrib. Ndak marai terbiasa ngoten niku. Memang ibu-ibu biasanya datanya sore, tapi sore itu jangan mepet maghrib. Supaya apa? Sing dorong sholat, sing ngomong tamu niku ada kesempatan sholat ngasar. Jane ya ora apik niku jane. Tapi paling tidak itu. Ada niki Bapak Ibu. Mari kita
ungkapkan apa yang selama ini kita jalani itu kadang-kadang masih kulit luarnya, belum menyentuh pada hakikat ibadah kurban itu sendiri seperti apa. Untuk apa toh kita sudah kurban barang ini? Belum lagi ketika kita menghayati pelajaran di mana hewan yang kita beleh itu hewan yang secara fitrah itu kan dia ada makhluk yang dibekali nafsu tok. Kalau manusia ada nafsu, ada akal, gitu. Hewan enggak mau ngarep belehi tau pirsani pedus niku jek nguyang-nguyang pedus liyane dikawin kok niku. Padahal wis meh sebentar lagi mau disembelih itu. Enggak mikir niku. Tapi kita kadang juga ketularan, gitu. Menyembelih hewan kurban itu simbol kita memutus sifat kebinatangan. Jangan sampai nular yang menungso. Satu di antara sifat kebinatangan apa? Serakah. Coba jangan tinggalin ku. Pitik apa menu. Sing gede sing menangan niku mbok wis waraka kaya apa nek wong kancane arep melu mangan dikabruk niku. Serakah. Aku kok teku kabeh iki. Aku warak ya ora apa-apa ini sementing kita teku lah. Ternyata waktu kurban itu sering orang itu ketularan hewan yang disembelih dengan sifatnya serakah. Wis oleh bagian ngene sih ngono jijiko iki lah. Apa arep kabeh dipangan. Padahal kita sedaya niku lho ngrasake masakan daging kurban sing paling enak pas awan niku berarti boleh awan bareng mangan bareng. Wah enak tenan niku. Kok sore masak wis kadoyan, apa meneh sesuk. Sing digoleki tempe, tahu, jangan bening ngoten niku. Pecel tumpang. Padahal lagi mawon dereng nanti sedina rong dina. Nah itulah kenapa kita harus serakah untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Sampai kulkasnya ora sedeng. Wis. Berarti ada beleh ketularan kewan, sifat kewan serakah. Ya gimana caranya? Ya sudah, kita ambil secukupnya, tidak usah terlalu nandu. Kewan hewan itu daging itu kan cepat rusak kalau nggak disimpan di freezer itu. Oh digodhong Pak, alah digodhong arep mangan pirang dina. Di bakso ben ora bosen lah bakso mengke dadi dipangan ya jeleh meneh. Makanya mari kita hindari hal-hal seperti itu, lebih baik diberikan orang-orang yang memang membutuhkan, keluarganya banyak, ya. Oke lah kita ambil sebagian, cukup lah. Saumah wong loro, bapak ibu putrane wis do mentas kabeh oleh bagian pirang-pirang niku. Wis dikekne piyai sanes mau sing anake pirang-pirang ra duwe niku lebih bermanfaat. Atau diberikan yayasan ataupun pondok nih, lo bantu tinggi masak daging pondok niki. Ini lebih utama menjadi amal jariah kita untuk memutus keserakan kita terhadap harta atau berkontekipun nika penyembelihan hewan kurban. Nah, kesimpulanipun Bapak Ibu namun kita ambil satu poin gitu, menteladani Nabi Wairun dari sisi keikhlasan karena kurban sendiri adalah sebuah ketaatan untuk menjalankan pesan-pesan yang disampaikan dalam syariat-syariat agama kita ini. Kita berharap ngaten setelah kurban ini selesai, mari kita justru tunjukkan kita adalah orang-orang yang meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang siap untuk mengorbankan apapun sebagaimana pesan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita akhiri subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.